pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan pagi ini. Judulnya adalah mencermati kegerakan itu tiba. Mencermati kegerakan itu tiba, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kegerakan itu adalah sesuatu yang indah, Bapak Ibu Saudaraku ya. Revival itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Itu berbeda sekali. Saya sangat mengalami di masa-masa saya muda, Bapak Ibu Saudara. Itu betul-betul indah sekali sampai sekarang, Bapak Ibu Saudara ya. Revival itu, kegerakan itu benar-benar menjadi sebuah momentum tersendiri, gitu ya. Jadi itu indah sekali. Itu luar biasa sekali, Bapak Ibu Saudara ya. Bukan sebuah agama, tetapi sebuah kehidupan yang bagaimana surga itu seakan-akan terjadi di bumi, gitu saudara. Ya, seakan-akan menerobos hidup kita, membawa kita kepada sebuah ya luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali. Kita bisa merasakan itu dan kita bisa melihat keindahan itu ya Bapak Ibu Saudara, sehingga kita tanpa sebuah dorongan manusia Bapak Ibu Saudara, tetapi kita semua bisa melakukan sesuatu yang baru, yang rohani, yang suci, yang mulia, saudaraku, yang seakan dosa itu tidak lagi berkuasa, saudara-saudaraku. Tidak ada lagi, saudara. Tetapi semuanya begitu mulia, semua begitu suci, semua rohani, Bapak Ibu. Semua adalah ilahi, Bapak Ibu Saudara. Itulah kegerakan. Nah, sebenarnya kegerakan itu bisa dicermati, Bapak Ibu. Datangnya itu bagaimana? Nah, kita mau belajar dari 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-43 dan 44. Saudara, ayatnya yang ke-43 dan 44. Sebenarnya ada yang ayat, saya pengen mulai dari 42 karena di situ ada kunci ya. Saudara-saudara, saya baca untuk kita semua, 42, 43, 44, saudara-saudara. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Kemudian 43, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa, kata Elia, pergilah sekali lagi, demikian sampai 7 kali. 44, pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan sekecil sebesar telapak tangan. Lalu Elia berkata, pergilah katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa sebenarnya revival kegerakan itu digambarkan Bapak Ibu Saudara seperti hujan lebat, hujan Roh Kudus. Saudara, dimulai dari bagaimana Roh Kudus ini, saudaraku, turun dan memenuhi setiap orang sehingga orang itu berbuat seperti Allah, saudaraku, berbuat menjadi manusia ilahi, manusia Allah, keajaiban di mana-mana, kedahsyatan dilakukan oleh manusia, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati. Saudaraku, nyanyian-nyanyian baru muncul, Bapak Ibu Saudara, yang hal-hal nubuat-nubuat dibukakan oleh Tuhan. Semua itu, saudaraku, adalah pekerjaan Roh Kudus, adalah kerinduan Roh Kudus untuk kembali bumi ini menjadi suci, mulia, ilahi, dan sebagainya seperti yang saya ungkapkan tadi, Bapak Ibu Saudara. Itulah kegerakan, itulah revival. Di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di masyarakat-masyarakat tingkat RT, itu terjadi terobosan
ilahi, terjadi terobosan Allah, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah kegerakan, itulah revival, Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ini saudaraku di bacaan kita tadi, saudara-saudara, si Elia itu membungkukkan, ayat 42 tadi, membungkukkan saudaraku badannya sampai kepalanya sampai ke lutut sebanyak 7 kali, Bapak Ibu Saudara. Sehingga saudaraku hujan itu saudaraku tiba, saudaraku. Hujan itu tiba, dan hujan itulah saudaraku ya yang dikatakan oleh Alkitab, bahasa Alkitab, bahwa pencurahan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus itu, saudara-saudaraku. Mari kita cermati, Bapak Ibu Saudaraku, tentang ayat ini yang menyatakan kepada kita, yang membukakan kepada kita, saudaraku, bahwa kegerakan itu bisa dicermati. Si Ahab ini, Bapak Ibu Saudara, bujang ini, saudaraku, mencermati, saudaraku, apa yang dikatakan oleh Elia tentang kegerakan itu akan tiba, tentang pencurahan Roh Kudus itu akan tiba, sehingga kegerakan itu terjadi, saudaraku ya. Dilakukan oleh Elia, Bapak Ibu Saudaraku. Elia hanya seorang tetapi memicu kegerakan. Dia adalah pelatuk dari sebuah kegerakan itu, saudaraku, terjadi. Dia dikatakan dalam Alkitab, dia berdoa dengan kepalanya sampai ke lutut itu sebanyak 7 kali, saudara-saudara ya. Dan mari kita lihat, kita mencermatinya sehingga kita bisa menjadi pemicu-pemicu kegerakan di keluarga kita, di RT kita, di kampus kita, di sekolah kita, dimanapun kita berada, kegerakan itu bisa terjadi, saudara-saudara. Ada 4 hal, Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan oleh Elia, saudara-saudara, sehingga kegerakan itu terjadi. Anda tahu bacaan ini sebelumnya dia menantang para nabi-nabi Baal, saudara-saudara, untuk membakar ukupan persembahan sapi yang diolah, saudara-saudara, dan terrupanya Elia ini jenaka, saudaraku. Rupanya Elia ini suka ngelawak, Elia ini suka guyonan, saudaraku. Dia candai para Baal itu, dia hina para Baal itu, ngenyean itu, saudara Elia itu. Wah, ini saudara-saudaraku, Allahmu mungkin sedang tidur, Allahmu mungkin sedang sibuk. Dikatakan begitu, saudara-saudaraku. Wah, itu bujangnya sampai nabi-nabinya sampai menoreh-noreh begitu, saudaraku, menoreh-noreh. Dia kalahkan orang yang kerasukan setan dan nabi-nabi itu, saudara-saudara ya. Nah, ini ada 4 hal kita bisa melihat supaya kita bisa menjadi pemicu-pemicu kegerakan. Yang pertama, menantikan, miliki pengharapan kegerakan itu terjadi. Bapak Ibu Saudaraku, kita berdoa di hari Rabu, di hari Selasa, di hari-hari setiap pagi kita ini. Apakah kita menginginkan, kita memiliki pengharapan akan kegerakan itu terjadi? Ini yang pertama. Kalau kita cuman ya karena saya dikejar-kejar Pak Mora, absensinya nanti nggak keluar, saya nanti dimarahi. Saudara-saudara, itu semua kita belum memiliki pengharapan atau menantikan kegerakan itu terjadi. Kegerakan itu terjadi, Bapak Ibu, revival itu terjadi kalau Anda dan saya yang pertama memang memiliki, menantikan pengharapan itu terjadi. Jadi yang pertama, apakah kita pagi hari ini, setiap hari kita mau tidur, aduh kapan revival terjadi? Mau bangun tidur, kapan ini revival terjadi? Mau jalan, mau bekerja, kapan ini kegerakan, lawatan ini terjadi? Saudara-saudara, keinginan, kerinduan itulah sebenarnya awalnya. Apakah kita merindukan hal itu bersama-sama? Atau kita seperti agamawi? Ya, pagi karena kita pekerja Tuhan, karena kita ini disuruh Pak Mora, apalagi di absen, maka kita berdoa.
gitu, saudara-saudaraku. Jadi kita doanya ya cuman pagi itu, gitu. Kita tidak pernah membawa hidup kita menantikan memiliki sebuah pengharapan akan kegerakan itu terjadi. Yang pertama, Anda harus punya dan menantikan pengharapan itu akan kegerakan itu terjadi. Percayalah bahwa itu indah. Saudaraku, yang kedua, mencermati tanda-tandanya. Kita selalu harus mencermati itu, menelitinya itu, menanyakan itu, saudaraku, menengok itu, saudara-saudara. Ya, dikatakan di situ bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak apa-apa. Lalu saudaraku Elia berkata, pergilah sekali lagi, demikian sampai 7 kali. 7 itu di dalam Alkitab itu bilangan yang sempurna. Tidak ada batas waktunya, saudara-saudara. Kita terus menantikan, mencermati, saudaraku, kita terus melihat, kita terus, saudaraku, sampai 7 kali, kata Alkitab. Sampai sesuatu itu terjadi. Sampai lutut kita ini, saudaraku, Tuhan berkata, aku melawat, aku menjamah, aku turun dari tahtaku untuk ke bumi. Saudara-saudaraku, mencermati terus, lihat terus, saudara-saudaraku. Yang ketiga, berdoa, menantikan Tuhan 7 kali waktu yang sempurna tadi. Pada 7 kalinya, berkatalah bujang itu. Jadi 7 kali, saudaraku, terus berdoa, menantikan Tuhan, saudara-saudaraku. Pakai waktu Tuhan, maksud saya di situ. Waktu yang sempurna, bukan waktu yang manusia. Wah, sudah berkali-kali kita nggak merasakan apa-apa, gitu, tidak terjadi apa-apa. Saudara-saudara, kita mesti terus, saudara-saudaraku, mencermatinya. Terus, saudaraku, membangun pengharapan itu. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, lihat tanda awan setelapak tangan, kata Alkitab, saudaraku. Alkitab tadi mengatakan, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Saudara-saudaraku, kegerakan itu terjadi dimulai dari tanda awan setelapak tangan. Kenapa tidak dikatakan awan itu segumpal awan? Kenapa tidak dikatakan, wah, awan hitam mulai muncul dari laut, gitu. Tapi dikatakan setelapak tangan, saudaraku. Setelapak tangan. Ya, ini bicara tentang 5 jawatan. Ini bicara tentang pengajaran 5 jawatan. Kita menerima pengajaran, saudaraku, 5 jawatan ini. Ketika revival itu terjadi, ketika kegerakan itu terjadi, orang akan banyak, saudaraku, membuka pelayanan-pelayanan komsel. Baik itu di sekolah, inilah pengajaran rasul-rasul. Tapi orang bukan hanya, saudaraku, menerima karunia itu, tetapi menerima pengajarannya juga. Yang kedua, orang-orang menjadi menerima, melihat orang-orang yang mengajarkan kenabian, orang hidup suci, orang hidup mulia. Ini adalah lambang dari sebuah kenabian. Tetapi bukan hanya itu. Dia juga menerima pengajaran. Dia juga, saudaraku, sampai akhirnya kepada penginjilan. Saudaraku, 5 jabatan rasul itu pengajarannya muncul, diterima oleh jemaat. Jemaat mulai berrevival, jemaat mulai kegerakan, membuka pelayanan tanpa disuruh, membuka pelayanan di sekolah, menerobos di kampus, menerobos di sekolah, tanpa disuruh, Bapak Ibu Saudaraku. Karena awan setelapak tangan ini mulai, saudaraku, pengajarannya itu keluar dari ke setiap pribadi. Mari Bapak Ibu Saudara, nantikan, saudaraku, dengan munculnya 5 jawatan ini, saudaraku, mengajarkan kepada kita tentang pelayanan, saudaraku, tentang kesucian, tentang pengajaran detail Alkitab, saudaraku, ya, tentang penggembalaan, saudaraku, tentang penginjilan, saudaraku, semua itu hingga
di karakter jemaat. Semua itu hinggap, saudaraku, di pelayanan kita, saudaraku, sehingga kita menjadi orang-orang yang disebut dalam Alkitab, orang-orang yang diperlengkapi untuk hidup suci bagi Allah kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa sampai setelapak tangan itu muncul, saudara, awan setelapak tangan itu muncul, dan kita semua digerakkan oleh Roh Kudus. Kita semua digerakkan oleh Tuhan. Kita semua, Bapak Ibu Saudaraku, tanpa disuruh, tanpa diprogram, kita melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa membuka pelayanan di mana-mana. Itu kegerakan terjadi. Jemaat pada datang di gereja bukan karena sesuatu yang, tapi memang ada revival, ada kegerakan Tuhan di sana, ada karakter Tuhan di sana, ada kegemparan Tuhan di sana. Mari kita nantikan, Bapak Ibu Saudaraku, kita cermati baik-baik, saudara-saudaraku, dan jangan sampai ada yang tertinggal.